Now you're listening 102,7 MTB FM Surabaya. Hai Mitra MTB, kali ini kita ada di edisi MTB Blangkraan. Tapi Blangkraannya benar-benar bermanfaat banget ya. Kali ini saya, Sasha Ardia, bakal ngajakin Anda semuanya ke satu tempat di kota Surabaya yang pasti Anda benar-benar nggak nyangka banget kalau ternyata Surabaya juga punya kebun sayur. Loh, di manakah kebun sayurnya itu? Di sini. Alamatnya ada di sini ya. Jadi kebun sayurnya ini benar-benar kebun sayur yang beda banget. Bahkan Anda di tempat ini bisa belajar banyak gimana sih caranya nanam sayur dengan metode yang benar-benar bisa Anda lakukan di rumah. Karena mengingat Surabaya ini lahannya cukup terbatas ya. Dan tentunya Anda juga bisa mendapatkan penghasilan dari sini dan belajar untuk ketahanan pangan. Terus nggak lupa juga nanti saya juga akan ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol langsung dengan owner dari kebun sayur Surabaya. Plus nggak lupa kita bakalan bikin sesuatu yang enak dari hasil yang mereka tanam. Kira-kira seperti apa? Ikutin saya terus. Yes, sekarang kita sudah ada di dalam kebun sayur Surabaya. Tepatnya ini ada di Jalan Gayung Kebonsari ya. Sudah mulai berpikir-pikir tadi Anda kira-kira di mana? Udah saya sebutin tadi. Dan Anda juga bisa melihat di sekeliling ini udah terhampar sayur mayur semuanya. Oke, ditanamnya ya kalau Anda udah tahu ini adalah dengan metode hidroponik ya. Untuk lebih lengkapnya, kenapa mereka bisa tumbuh dengan segar, dengan benar-benar fresh banget, kita akan ngobrol langsung dengan ownernya. Siapakah dia? Ayo ikutan lagi di dalam. Permisi, Mas Mehdi bukan? Iya. Akhirnya kita ketemu sama Mas Mehdi. Halo, Dan mohon iya. maaf, ini siapa ya mbak-mbak yang ada di sini? Ya, ini kebetulan ini sih anak-anak magang. Oh, anak-anak magang. anak magang. Oh baik, sudah dikerjain apa sama Mas Mehdi? Suruh nanom maksudnya kan, dia kayak takut-takut gitu jawabnya. Sudah kerja rodi. Oh di sudah sini. kerja rodi, hey. Oke baik Mitra MTB, jadi seperti yang saya sebutin tadi, kalau saya ini bakalan ngobrol langsung sama Mas Mehdi. Nah tapi ternyata Mas Mehdi sekarang lagi ngukuri apa nih, ngurusin tanaman ini ya. Ini Ya. apa nih Mas, boleh dijelasin dikit nggak kira-kira? Lagi mindahin tanaman sih. Ini tanaman apa nih, bibitnya apa nih? Ini kalau ini kangkung. Oh ini kangkung? Iya, kangkung. Oh astaga, saya taunya tuh kangkung kalau di pasaran itu kan udah tumbuh besar, dewasa, matang gitu kan ya. Tapi ternyata segini-segini ya Mas ya? Iya, memang biasanya kan kalau yang di tanah itu kan diguntingin, terus nanti dia besar lagi digunting lagi sampai 3 kali. Tapi kalau kita memang dari nol aja supaya tetap freshnya sih gitu. Baiklah, Mas Mehdi, ini kita mau ngobrol-ngobrol lebih lanjut mengenai si kebun sayur Surabaya seperti apa gitu kan. Oke. Pengen di mana nih Mas ngobrolnya, atau sambil Mas ngapa-ngapain gitu kali kira-kira? Ya, boleh terserah atau mau bantuin kita? Nah, juga boleh. Boleh bantuin? Boleh banget Asik, dong. baiklah kalau begitu. Iya. Ini saya mesti ngapain dulu nih, sambil ngapa-ngapain nih Nah, itu tuh kira-kira? ada tuh nganggur tuh di situ tuh. Apaan? Ini tanamannya tuh, ya pindah-pindahinnya Oh gampang. tinggal pindah-pindahinnya gampang, oke. Jadi ini tanaman ini cuma Oke. kan sudah kita potong-potong ya. Tinggal masukin aja ke lubang-lubang yang ready di sini. Cuman gitu aja Mas, Mm-mm. serius, bebas nih saya naruhnya. Iya kan? Gampang sekali kan, apalagi nggak perlu jongkok-jongkok kan. Oh gitu. Dan kelihatan nih bersih. Memang udah ya bersihin sih. Oh gitu, baiklah Mas Mehdi, ceritain dong kira-kira awal mulanya dari kebun sayur ini seperti apa? Kok bisa langsung kepikiran pengen bikin kebun sayur gitu di Surabaya? Oke. Kalau itu sih sebetulnya kita ngeliat karena peluang bisnis aja sih. Jadi kita ngeliat nama Hotel dan Resto dulu kita kan berdiri tahun 2014 nih. Oke. Udah 8 tahun lumayan. Itu kita ngelihat Hotel dan Resto itu di Surabaya itu makin lama makin keren ya, Iya. dan makin banyak gitu. Tapi kita ngeliat di pasar tuh sayur tuh kok tidak keren ya. Nah, berarti Kenapa kan seperti itu berarti ya? kan ada gap berarti kan gitu. Kenapa? Rupanya kalau kita kan bukan detektif ya, tapi coba mengamati begitu ya. Yes. Itu kemungkinan jangan-jangan karena selama ini kita merhatiin itu sayur-sayur itu di luar kota Surabaya. Dan apalagi kebetulan waktu itu sebelum 2014 itu porong parah-parahnya kan. Nah, jadi terus apalagi saya ngeliat orang-orang kalau ngirim sayur biasanya kan pickup terbuka begitu kan. Iya, Nah, iya, udah iya. lama macet, jangan-jangan itu yang buat layu.
gitu. Oke, sayur baiklah laut. kalau begitu. Jadi terus setelah itu akhirnya Mas Medi berpikir ya udah deh lebih baik kita bikin sesuatu yang bisa fresh juga. Jadi seperti nggak ada pembeda gitu ya untuk industri dan juga untuk rumah tangga ya. Ya, jadi maksudnya kan kita cara berpikir gimana cara bisa nanam yang di kota. Oh, Nah, seperti kebetulan itu. permasalahan lagi di kota itu kan tanah subur kan susah, Bun. Nah, terus akhirnya mungkin kalau kita sudah bervibrasi ya, mencari sesuatu kan terus ada jawaban. Nah, kebetulan ada yang ngajarin kita sebetulnya. Oh gitu. Iya, Oh, jadi Mas Medi pun berguru ya? berguru. Oh, Kan saya juga nggak ada baik. background pertanian. Oh iya iya, I see. Ini kayak saya sambil ngelanjutin bantuin lagi, kayaknya ini imut-imut banget ya yang ada di sini, ya ampun. Ini berarti kalau dalam sehari ya, Mas Medi itu bisa sampai nanam berapa banyak Mas kalau kayak begini-begini berarti? Ya ini lubang kita berapa ya? Sebanyak Totalnya mungkin ya? 10 ribuan, ya. Oke. Itu banyak. Terus kalau di kebun sayur ini selain kangkung yang saya coba tanam ini ya Mas, ya Allah, semoga tumbuh dengan baik dan benar mereka ini. Jadi berapa banyak ini Mas tanamannya Mas kira-kira? Kalau nanamnya ya ini kayak di belakang ini. Tuh, keriting. Jadi nggak hanya ada kangkung keriting. yang kita tanam. Oke, terus ada apa lagi Mas? Terus Bisa ada disebutin nggak? ya kebanyakan yang kita tanam sih selada-seladaan ya. Jadi selada keriting ini ada yang merah itu, kemudian selada wangi itu yang lancip-lancip. Oh itu. Ya, Oke, terus ada baiklah. romen. Oke, baik. Kasih bocoran dong Mas, dalam sehari berapa banyak kiriman sayur yang kebun sayur ini sudah hasilkan? Eh, kalau kita kan kebetulan begini, alhamdulillah kita kan sudah 8 tahun berdiri ya. Ya. Itu permintaan kita udah lebih dari yang kita produksi. Oh, Jadi iya? kita makanya ngambil sebagian tuh dari mitra juga. Oh ada dari mitra juga. Mm-mm. Oh berarti saling menolong satu sama lain ya, imbasnya untuk sekeliling banget ya akhirnya ya. Ya bisa dibilang begitu karena kita kebun yang pertama ya di Surabaya ya. Terus entah kenapa mereka pada banyak yang niru. Terus daripada kita itu saing-saingan ya sudah ayo kita Mendingan collab kolaborasi aja gitu kali ya. gitu. Oke baiklah. Terus ini kalau kita ngomongin mengenai ini kan metodenya hidroponik nih Mas. Pernah nggak sih dicurhatin sama mungkin ibu-ibu rumah tangga atau papa-papa rumah tangga yang kepengen bertanam gitu kan untuk healing di rumah? Karena ini kan sebenarnya metode untuk healing juga ya Mas ya. Curhatan Betul. mereka tuh yang tersulit apa sih ketika harus menanam dengan metode hidroponik di rumah? Ya kalau selama ini begini banyak orang yang salah kaprah. Oke. Salah kaprah itu seringkali karena dipikir itu hidroponik itu kan kelihatan berteknologi tanda kutip, itu bisa langsung otomatis gede. Oh. Padahal nggak juga, Oh. karena ini kita tuh hanya ngakali cara bertanamnya. Jadi maksudnya gini, kita ganti media tanam aja dari yang gitu. awalnya tanah kita ubah ke media air gitu. Nah kalau begitu sebetulnya permasalahan di tanah dan di sini sama aja. Oh. Jadi seringkali itu misalnya ibu-ibu itu kan saking sayangnya sama tanaman ya nyoba di rumah begitu yang simple ya, yang biasanya pakai bak begitu. Itu biasanya kalau siang itu terus panas kan terus layu. Benar. Ya itu seringkali itu. Kemudian dia masukin ke rumah saking panasnya gitu. Terus akhirnya dia nanya, "Mas, kenapa kok tanamanku kok kecil?" gitu. Ya itu setelah aku cari-cari jawabannya itu karena dia masukin ke rumah karena takut layu. Takut layu. Saking sayangnya. Nah padahal tanaman ini ya butuh sinar matahari kan untuk fotosintesis kan. Iya, Gitu. iya. Itu yang seringkali itu saking sayangnya sih kalau Karena ibu-ibu saking itu. sayangnya ya. Atau malah biasanya kebiasaan ibu-ibu itu adalah sudah layu dikit langsung disiram air lagi. Nah bisa jadi. Nah, oke baiklah. Iya. Karena memang terkadang ibu-ibu ketika sudah sayang sama tanamannya, lebih sayang sama tanaman daripada sama suami sama anak. Biasanya seperti itu. Oke, baiklah Mas. Kita sambil keliling-keliling lagi ya. Saya penasaran banget nih ini. Aduh, daun mintnya seger banget Mitra MTB kalau bisa ngeliat yuk. Kita langsung lihat sebelah sana aja yuk. Ya itu ada basil ya. Oh, itu ada Tapi nggak banyak basilnya. Oke. Kalau ini mint. Ini Oke. sini aja kali ya. Ya, nah ini Mitra MTB seperti yang saya sebutin tadi ya, daun mintnya tuh bener-bener segar, terutama kalau anda suka banget minumannya dikasih campuran daun mint, wah ini pasti cantik banget. Tapi Mas, ada mitos yang bilang daun mint itu kalau nggak di area yang dingin
itu nggak akan tumbuh. Tapi ini kenapa tumbuh, Mas? Iya. Pertanyaannya di situ. Padahal apalagi mint ini gampang loh. Hah? Jadi motel begini aja diincepin nanti tumbuh kok. Oh iya. Iya, kita ini kebanyakan dari situ, dari nyetek. Mas, saya pernah nyoba juga nggak tumbuh loh, Mas. Oh iya tah? Iya, serius. Wah, berarti kurang ibadah berarti. Kurang doanya nih paling. Dulu apa ini min hubungannya dengan ibadah gitu loh? Saya bingung. Ini sekte Iya. apaan? Oke, baiklah. Terus Jadi mungkin ini apa namanya? Ya kalau kita sih biasanya cuma tinggal diincepin ke tadi itu yang kotak-kotak tadi ya. kayak ini nggak sih semacam kayak kapas gitu? Ya nggak betul. sih? Heeh. Oh, Kasih begitu air yang penting ya basah. Itu nanti udah langsung itu tumbuh-tumbuh aja. namanya medianya apa sih Mas untuk kita Itu- ditancepin tadi itu? Namanya rock wool sih. Apa? Namanya rock wool. Rock wool. Oke, cari Mitra MTB rock wool. Tapi itu. jangan salah. Sebetulnya hidroponik itu sebetulnya kalau kalau sempat inget ya dulu pada waktu TK atau SD Mm-mm. kecambah sama kapas. Oh iya benar, Iya. benar. Nah udah gede kenapa harus pakai tanah ya? Padahal pakai gitu. kapas aja bisa kan? Oh gitu. Karena Nah. kalau pakai harapan susah Mas. Oh iya itu. Iya itu makanya. Iya jadi sebetulnya ini rock wool itu Mm-mm. mengganti kapas. Oh rock wool itu mengganti kapas. Jadi boleh pakai Baik. kapas pun fine-fine aja. Oh bisa Bisa sebenarnya ya. banget. Termasuk kapas kecantikan bisa ya Mas ya. Kayaknya belum pernah nyoba. Itu menarik itu. Baik. Kayak perlu dicoba Coba, itu. yes. Kain pernah tak coba. Bahkan akar itu kita keringkan, kita coba. Hah? Siapa tahu hemat lah gitu niatnya kan. Oke. Rupanya nggak bisa. Jadi memang yang dicari itu media yang memang nggak bisa busuk. Ini kayaknya saya mau mengarah ke sana. Saya juga boleh. tertarik dengan sayur-sayuran yang kita biasa jumpai di salad. Ini ya? Nggak ada. Itu basil ini. Oh ini basil ya justru ya? Oh kayak bayam Brazil Mas. Ya ampun gede banget. Astaga, saya kira, wih, ini gede banget loh. Karena biasanya basil itu kan Ini. kita tahu tanamannya nggak terlalu besar ya. Ini Sampai saya kebalik kan. Sebentar, ini coba saya bauin dulu. Ya ampun. Ini kalau mau dibuat bener-bener entah itu jadi jus atau jadi seperti campuran untuk pesto, untuk spaghetti. Aduh, ya ampun, ini seger banget. Astaga. Iya. Kalau ini apa nih Mas? Orang Eropa. Ini seledri. Seledri. Oh, daun sop-sopan nek jarene makku. Baiklah, Mas Medi. Sekarang itu kan kita nggak bisa pungkirin juga kalau tadi Mas Medi juga sebutin banyak orang-orang yang juga sudah berbisnis seperti ini. Tapi pemerintah itu juga kemarin sempat menginfluence masyarakat untuk bisa belajar ketahanan pangan. Nah, kira-kira apa yang harus disiapkan terlebih dahulu kalau menurut Mas Mehdi untuk persiapan kalau kepengen mencoba memiliki media tanam seperti ini? Kalau menurutku sih pertama memang harus suka sama tanaman. Harus suka dulu. Iya. Karena ini makhluk hidup. Jadi makhluk hidup itu memang harus ini ya. Harus sayang. Harus gitu. sayang. Betul. Oke. Jadi kalau nggak sayang itu kayak kan ada istilah orang kan misalnya tangannya harus tangan dingin ya. Harus Kalau seperti itu ya, katanya. kan begitu kan. Heeh. Tapi waktu itu saya juga pengen tahu ya. Pada waktu di di YouTube itu ada penelitian-penelitian bahwa tanaman itu yang diperhatiin itu sama tidak itu beda. Terus apalagi saya juga sering-sering main ke kebun-kebun yang profesional gitu ya, yang lebih keren daripada di sini, ya, yang lebih bondo lah gitu. Itu mereka nyetelin musik loh. Oh iya? Iya, Disetelin musik ini Mas? musik kebunnya. EDM boleh nggak Mas? Kenapa? EDM sama koplo saya setelin boleh nggak Mas? Ya bisa aja. Oh bisa Pak. Karena bisa jadi begini, pegawainya tuh bahagia, Hah? ada kan transfer ke tanaman. Oh, saya takutnya nanti setelah saya setelin koplo sampai bawah takutnya Iya. gitu Mas. Ya jadi banyak kok referensi yang saya baca itu memang disetelin lagu dia malah pertumbuhan lebih cepat. Disetelin lagu, tujuh Iya. kurungono julitan, ingat itu tanamannya biar tumbuh gitu Iya, kan diajak ya. ngobrol gitu. Oh, baiklah. Terus setelah itu apa lagi Mas kira-kira? Nah habis gitu ini baru masalah SOP lah. Nah, kalau menurut dari pengalaman kita itu SOP. Jadi kalau SOP itu dilanggar itu pasti ada bermasalah. Jadi misalnya kebersihan. Jadi kalau main hidroponik ini sebelum ada tanaman ini media begini harus bersih. Oke. Jadi makanya ini kan bisa dibuka tadi kan kelihatan. Iya. Nah, bisa dibuka. Jadi makanya dibuka dibersihkan baru ada tanaman.
Pakai sabun nggak sih Mas? Enggak, Nggak jangan. boleh ya, cuman air aja. Air dialirin aja, ya? jangan ditambah-tambahin rinso kayak apa ya, jangan. Wah, sebut merek nih. Oke. Iya. Terus setelah itu kebersihan yang pertama. Yang kedua apa lagi Mas? Yang kedua ya ini, kemudian rajin-rajin kasih pupuk. Itu pasti. Tetap pakai pupuk Mas. Masih. Kalau kita airnya itu udah campur. Jadi pupuk air, cair. Oh, saya kira tuh cuman air biasa, air mengalir. Oh iya, bukan ya? ada dong. Oh, Biasa kayak gitu. manusia aja air putih doang ya mana bisa. Baik. Iya. Ya, selain itu apa lagi? Sudah sih aku rasa. Ya itu yang ketiga berikutnya kayak tadi cerita harus paham tentang sinar matahari itu wajib. Oh gitu. Ya, Oke, itu wajib. Mas. Tapi kalau tadi kan Mas bilang sinar matahari itu wajib. Tapi Mas ada kayak atap-atapnya kayak gini. Apakah memang mesti ada atap untuk melindungi atau boleh di los aja di Ya, halaman jadi gitu? sebetulnya atap ini gunanya bukan untuk sinar matahari, untuk hujan. Oke. Ini Jadi ada kalau sesuatu yang unik ya. Mohon maaf saya cut. Ada temperaturnya di sini. ya ini kan ada nih suhu. Oh, boleh diangkat atau gitu saya angkat tadi. Iya, nggak apa-apa ini. Oke. Jadi kayak gini. Ini sampai Mas Mehdi ini sampai menyediakan sendiri loh untuk bisa tahu humidity-nya atau kelembapannya seperti apa kayak gitu. Dan Saya nggak suhu tahu ini deh. suhu air dan suhu udara. Suhu air sama udara, api, akhirnya avatar Mas saya Iya. takutnya. Iya. Nah, terus ini ada lampu begini nih. Oh. Ini lampu grolet ini. Lampu apa Mas? Ini lampu kayak pengganti sinar matahari. Pengganti sinar matahari. Mm-mm. Oke. Ini. Oke. Kenapa Mas? Kok nggak dikenain Ya. matahari langsung? Bukan, karena kalau misalnya musim hujan nih, Mm-mm. nah kan pasti kurang sinar. Oh iya. Nah, kalau kurang sinar, contohnya kayak begini nih. Ini contoh kurang sinar. Ini kurang ini. sinar. Ini Ini kan layu. kena pohon kan? Iya. Nah, ini airnya kan meninggi begini tuh, kan jelek kan? Oh. Jadi nggak boleh tinggi ya Mas ya? Ya, Gimana? maksudnya kan orang lihat begini kan siapa yang mau beli? Oh iya benar. Kayak Kalau- omongan jangan tinggi-tinggi maksudnya. Iya. Oke. Jadi kalau dikonsumsi ya nggak apa-apa sih, cuma kan untuk dijual kan Jual beda. nggak bagus. Gitu. Oke, baiklah. Jadi makanya perlu begitu. Ini selada lagi gitu kan. Terus boleh dikasih tahu nggak sih Mas, dari metode tanam ini semua, tanaman yang paling susah banget perawatannya atau paling lama untuk nungguinnya kira-kira tanaman apa? Paling lama ya. Mas Kalau Beni paling bisa lama itu ke arah ini sih herb sih. Jadi kayak Herbs, misalnya oke. Rosemary gitu-gitu, kale, ha-ha. ya kale itu lama dan susah. Susahnya itu apa? Hamanya banyak pol. Ah, masih bisa ketemu hama untuk metode seperti ini? Tuh, iya dong. Masih ya? Masih. Apa aja Mas hamanya biasanya? Hamanya terutama manusia kan suka moteli. Itu kan termasuk hama. Saya dikasih tadi. Oh iya, tadi Saya dikasih. dikasih. Aduh. Iya. Terus, Jadi terus? karena gini, ini kan terbuka. Jadi gini, itu yang lucu juga ya. Kita pernah itu kan karena kita tuh pada waktu pertama kali ya hidroponik ini. Saya merasa sama seperti Mbak Sasa ini berpikir hama itu masa ada sih, kita buat spanduk besar gitu. Bebas hama begitu kan. Iya, ternyata loh kok ada hama ya. Hama Akhirnya kita yang copot. Karena hama itu tinggal masalah waktu aja. Oke. Nanti nongol. Bisa karena ini sebelah begini. Oh, kan terus tiba-tiba sebelah ada sini. kayak tikus tanah atau kemudian Bukan ular atau hama. apa? Enggak. Kan di pohon-pohon ini kan pasti ada hama, kan bisa nyasar ke sini. Saya tahunya ada penampakan masih sebelah Oh, sana. ya. Sebentar. Ada makhluk halus saya takutnya. Nah itu, saking kecilnya jadi halus dia. Oh, jadi halus. Ya itu, hama itu. Oke. Ini bener-bener banyak banget loh. Ya ampun, Mitra MTB saya tuh aduh betah. Nah ini kelihatan banget. banget kan terus ada hamanya di sini. Kok bisa ya? Ini hama kan banyak nih. Sebentar. Binatang kecil-kecil Oh, ini ya? ini. Oh iya, oke. Mungkin bisa langsung di-shoot ya, bisa langsung diliatin. Ini hama. Nah, bintik-bintik ini hama. Kayak kita bicara kulit gitu loh Iya. akhirnya. ada dark spot, ada apa? Oh ya ampun, baiklah. Komedu Komedo. Komedo ya. Baik. Ya, Oke. ya. Mas, ini udah penasaran banget Terus ya. ini, biasanya kita ngurangi hama, Hah? itu biasanya pakai ini. Nih, hati-hati nih kalau kena ini. Ini warna nih Tadi kuning-kuning. kayak saya hampir kena deh kayaknya. Iya, ini bukan lem dapet jodoh ya. Ini untuk hama. Walah. Iya. Baru saya mau sarankan ke teman-teman saya. Oke, ini jadi Jadi semacam kayak gini-gini. Nah, kayak jadi ini ya, lem laler atau apa gitu. betul. Oh, oke. Jadi kan biasanya kan hama itu kan suka yang terang-terang. Ini kita kasih warna begini, kita kasih lem. Oh, baik. Jadi tinggal ke ini hama kan ada.
Oke, baiklah. Mas, saya tuh penasaran banget ya. Saya yakin kebun sayur ini punya resepi andalan gitu kan dari hasil kebun. Saya boleh dong dikasih bocoran kira-kira dari hasil yang kita tanam itu bisa diolah jadi apa aja, boleh nggak kira-kira? Boleh, bisa. Karena kebetulan kita juga jual produk-produk olahan juga. Oh gitu. Baik kalau begitu. Wah, Boleh pas ini. tunjukin nggak tempatnya? Boleh, boleh. Siap. Ayo kita ke sana langsung Mitra Ayo. NTB. Monggo Mbak, ini kebetulan lagi eksperimen juga nih teman-teman. Untuk jualan besok. Bangun, ini ada tamu jauh-jauh nih. Bisa bantuin nggak? ampun. Ini udah sehat-sehat banget nih di depan. Halo Mbak, apa kabar? Iya. Saya heran ya, Anggun C. Sasmi berhijab sekarang. Ya Iya, ini ampun. namanya Mbak Anggun. Nah, Mbak Baik, Anggun ini baik. yang salah satu yang handle kalau orang pelanggan-pelanggan begitu. Nah, dan karena cewek ya, kayaknya yang bagian masak-masak cewek aja deh. Oh, gitu. Kalau saya nih gimana ya? Takut nanti nggak enak gitu loh. Oh ya ampun, baiklah kalau begitu. Iya. Jikalau Bapak Mehdi sudah bertitah seperti itu, baiklah kita langsung serahkan aja ke Mbak Iya. Anggun. Oke, Mbak Anggun, ini kan kalau kita ngelihat udah banyak banget ya sayur-sayuran, udah apapun buah-buahan. Boleh kasih tahu nggak sih kita mau bikin apa hari ini? Oke, kita mau buat jus nih Mbak, jus sayur. Jus ya, bukan Iya. smoothies ya, jus ya. Ya, jus sama Oke. kita juga mau buat kiwi lemi. Pokoknya kiwi lemi deh, ada yang sayur, ada yang buah. Oh baik kalau begitu. Iya. Ya, boleh dimulai dulu Mbak. Ini kita ada Oke. apa aja hari ini? Oh, pakai sarung tangan dulu aja. Oh iya dong, ini untuk hygiene ya, pakai sarung tangan. Oke deh. Oke, baiklah. Saya bantu. Iya. Saya juga pakai juga deh, biar makin gitu kan ya. Baik, kita mau mulai dari mana dulu? Kita mau buat jus kale ya. Kakak tahu jus kale? Tahu dong, jus kale ya. Ya, kale nih, kale. Nah, ini kalau di Jember Fashion Carnival dibuat. Oke, ya. Iya. Baiklah, ini kale-nya kita butuh berapa banyak? Ini untuk berapa porsi sih kita bikinnya? Buat 2 porsi. 2 porsi. Oh, baik. Oke. Oke, kita kira-kira dulu aja ya. Ini kira-kira dulu deh. kale-nya berapa ini? Kale-nya kira-kira, sebentar, airnya dulu aja deh kakak. Airnya dulu, Iya, baik. airnya 600 mili. 600 mili air mineral ya, jangan air ledeng, mohon maaf ya. Oke, ini kalian seger-seger banget. Astaga. Kualitasnya bener jangan ditanya deh. Aduh, ya Allah kok ceblok kabeh sih, yo kena aku masalah. Terus kale-nya sama buahnya 1:1 kakak. 1:1. Iya. Jadi anggaplah begini, kalau saya punya seoyot-oyotnya sampai segini, berarti buahnya nih harus 1 piring ya. Jadi anggaplah berarti 500 gram sama 500 gram. Seperti itu. betul. Oke, baik. Boleh. Ini boleh kita langsung masukin Boleh aja. langsung masukin. Oh ya Allah, pakai ya. Bener-bener. Oke. Ini sebenarnya jusnya ini kalau untuk anak kecil untuk usia berapa kira-kira diperbolehkan dimulai untuk Boleh dari konsumsi? umur 4 tahun. 4 tahun boleh Iya, ya? karena kita kalau kecil tuh takutnya masih alergi. Oh, oke. Benar, Karena benar. buah tergantung buahnya kan, kalau buah nanas. Mm-mm. Ini berarti kita haluskan dulu si kale-nya ini ya? Iya, si kale-nya ini. Oke, baik. Ini tunggu dia tercacah dulu, baru kita masukin buah nanasnya. Buah nanasnya. Oke, itu sambil jalan ya berarti ya? Oke. Boleh langsung dimasukkan aja? Ya, silakan. Oke, siap. Baik. Ini langsung saya masukkan aja buah nanas. Tambahin honey boleh. Oh, tambahin honey. Berapa Iya. sendok honey-nya? Sesuka selera. Kalau mau manis banyak, kalau Oh, gitu. Oke. iya, jadi Kalau kayak gini biasanya saya akan tambahin 2 sendok makan. Oh, Biasanya 2 sendok seperti itu. Oke, ya. untuk makan aja cukup. Cukup lah, biar makin seger aja gitu loh. Oke. Oke. Wah, ini banyak banget hasilnya. Nah, oke. Jadi kita kan nggak pakai juicer. Jadi ini tunggu dia itu suspend. Oh, sampai dia mengendap dulu Iya, berarti betul. ya. Oke, baik. Siap. Nah, kita mau bikin apa nih, Mbak? Kiwi lemi. Kiwi? Kiwi lemi. Kiwi lemi. Oke, baiklah kalau begitu. Bisa dikasih tahu apa aja? Ini ada kiwinya yang udah kita potong-potong ya, udah Oke. terus kita hancurin aja kak. Kita hancurin aja. Iya, Oh, betul. baik. Kasih airnya ya. biar Siap. agak lembut. Ini dihancurinnya pun juga sebenarnya sesuai selera ya berarti ya. Oh, si lemon. kita kasih lemon. Iya. Baik. Ini lemonnya untuk diperas. Iya betul. Oke, baiklah. Karena memang lemonnya untuk diperas berarti kita Nah, ini iya. aja ya. Baiklah. Nah. Ya, seberapa banyak untuk perasannya? 1 buah lemon. 1
satu buah lemon ini berarti Iya. ya. Oh, baik, sesuai rasa ya. Jadi nanti ada manis, kecut, Heeh. ada asam-asamnya. Ya. Apalagi yang harus kita masukkan? Sudah habis itu kita langsung ke botolnya aja. Oh, langsung masukin botol. Iya betul. Oh ya ampun, gampang sekali ya ternyata ya. Terus Baik. Kemudian langsung masuk botol Iya, sekarang. masukin botol Oke, aja. baik. Semoga bisa ya. bisa dong. Baik, cuman harus benar-benar ini sabar Iya betul. masukinnya. Oke. Ini kiwi lemon ini cocok banget untuk dikonsumsi ketika kondisi badan seperti apa kira-kira? Ini panas-panas. Terus? Seger banget. Dingin-dingin. Oh gitu, baik. Kalau kiwi lemon ini mengandung apa aja sih Mbak? Mengandung antioksidan. Antioksidan. Baik. Jadi untuk cewek-cewek terutama cocok banget buat Iya. kulitnya ya, akhirnya ya. Betul. Oke. Buat detox juga. Buat detox juga iya, oke. Sudah? Pakai honey lagi. Oh, pakai honey lagi. Baik. Honey agak banyak lagi. Berarti kira-kira honey-nya itu 2 sendok makan lebih Sudah nih. makan lebih. Oke, nanti kita masukkan lagi. Sudah. Oh, sudah. Oh, oke, baik. Terus kita kasih air. Oh, air. Sebelum sahur kita kasih lemon, tapi diirisnya Mm-mm. seperti dressing. Oh, untuk dressing. Oke, saya katakan dari sini aja tenang. Oh, oke deh. Iya Tipis aja, Kak, dong, iya. tipis. Iya, Dua untuk lembar. dressing kan. Dua lembar. Dua lembar. Dua. Oke, Sesuai selera. baik. Nah, ini kan masih cukup nih. Nah, biar hemat juga akhirnya. Oke, siap. Ini sudah ada tatatannya seperti ini. Kemudian Kita kasih daun mint. daun mint kita cacah juga. Nggak usah langsung dimasukin Oh, aja. langsung aja serius. Oh, baik. Oke, daun mint. Kemudian Langsung kita kasih air. kasih air. Oke. Air nih ya. Semoga tidak tumpah ya. Tidak dong, tidak tumpah. Tidak tumpah dikit. Iya, tumpah. Nah, sampai seberapa banyak airnya? Sepenuhnya. Oh, dipenuhin. Dipenuhkan, ya. Oke. Ya, udah. Kita tutup. Kita tutup terus kita shake. Betul sekali. Oh, baik. Di shake kan? Ya. Saya suka banget kalau nge-shake kayak gini gitu loh kan. Oke, nih sudah lebih tercampur. That's why saya pakai teknik ini. Oke. Oke, sudah selesai. Cuma gini aja. Simpel banget kan? Bisa dicoba dulu, Kak. Saya coba sekarang ya. Ini yang saya paling suka. Adegan mencoba. Baik. Sebentar ya. Gimana rasanya? Enak ini. Iya, enak banget. Wah. Gimana rasanya? Ini cocok banget kalau buat mitra NTB yang lagi pengen diet tapi pengen nyemil. Nah, ini solusinya. Jadi kayak dapet rasa-rasa kayak es buah itu juga iya, tapi pengen cemilan buah yang kita bukan makan buah pada umumnya. Ini salah satu metode gimana caranya kita bisa konsumsi. Wah, spektakuler. Enak. Oke, baiklah. Oke. Baik, selanjutnya kita mau bikin apa lagi? Salad sayur gimana nih? Salad sayur. Wah, ini yang saya suka. Apa lagi nih? Salad sayur. Oke, kita sediain dulu yang namanya Sayur-sayurannya ada baby romaine. baby romaine. Oke, ya. Terus ada romaine juga. Romaine lettuce ya. Iya, betul. Oke. Ada batavia juga. Ada batavia Selada juga. keriting. Selada keriting Iya, orang betul. bilangnya. Baik. Sebenarnya kalau nggak pakai 3 sayuran ini boleh pakai apa aja? Boleh pakai iceberg, Iceberg, oke. Nah, terus kemudian, green oak. oke, yang penting jangan kangkung ya, itu aja. Jenis selada aja yang penting. Yang penting adalah sayur-sayuran untuk dressing salad. Kalau saya betul. bahasa saya seperti itu. Selada. Oke, saya boleh mulai potong Boleh sekarang? silakan. Oke, baiklah. Jadi ini bebas Potong, ya. iya, bebas. Oke, ini langsung mau saya potong sesuai dengan selera. Biasanya untuk bites. Oke. Udah jago nih kakaknya nih. Oke. Oke, baiklah. Ada lagi? Langsung kita taruh di wadah. Toppingnya kakak. Oke. Toppingnya hari ini kita punya Ada kiuri, timun Jepang. timun Jepang. Ya, duduk lain gitu. Oke. Ada wortel yang dipotong-potong stick, terus ada nanas, ada kol ungu. Oke, ini kita campur jadi satu atau Iya, perlu di kita atas, potong lagi? di topping di atasnya aja. Oh, topping di atasnya aja. Baik. Langsung saya
pink dulu ya, sesuai dengan elemen warnanya. Iya. Ya. Biar makin cantik. Betul sekali, saya shredded aja di sekitarannya. Nah, seperti ini, terus kemudian nanasnya. Ini benar-benar perpaduan salad sayur sama buah ya, buahnya ya. Buahnya bisa diganti kok, Kak. Bisa diganti Bisa apa? melon. Heeh. Kalau suka strawberry, blueberry, Boleh, bisa ya. Oke. Terus kemudian kita punya jagung manis, jagung manis sama edamame. saya pikir pakai Cina. Bukan Enggak dong. ya. Oke, we have edamame and also corn. Oke. Ini harus direbus dulu berarti. Betul. Kalau ganti jagung manis gitu, boleh nggak? Ini jagung manis. Oh, jagung manis ya, bukan jagung biasa ya. Nah, kadang orang suka kebaliknya di situ gitu loh. Oke. Ini udah kita masukin. Kemudian Boleh milih yang honey saus atau yang frozen, silahkan. kalau kita campur aja gimana? Boleh. Boleh, baiklah. Ini kita punya honey mustard sauce. Betul. Oke, baik. Berapa sendok? Sesuai selera kakak deh. Saya selera. Oh, iya. Baik. Nah ini rasanya lebih kecut manis. Yes. Ditambah habis itu ketemu dengan si Thousand Island. Thousand Island itu biasanya lebih sour ya. Oke. Ada sendok lagi nggak kira-kira? Apa nih kalau benar tadi? Satu sendok. Jadi perbandingannya saya kasih satu-satu ya. Oke deh. Oke, siap. Tunjukin dulu, baik. Kayak gini nih. Nah, ini untuk bekal makan siang buat ke kantor juga pas Seger banget. Ya. banget. Oke, baik. Setelah itu kita campur. Iya boleh Kita campur. shake ya. Iya. Baiklah. Saya tuh suka banget kalau nge-shake salad itu, saya suka banget. Oke. Nah, seperti ini. Kenapa saya suka banget daripada saya harus ngaduk pakai garpu dan kawan-kawan. Oke. Kalau mau di ini, Coba silakan. saya taruh di piring aja dulu kali ya, biar lebih cantik ya. Oke deh. Sebentar. Oke, baiklah. Kita garnish dulu. Ini dia. Wah, iya. Wah, ada nanasnya. Saya takut coba. Ini sebelah sini. Gimana kalau kita karyakan dari tim MTB aja, kita sudah coba ya. Ya Ibu Bulan silakan, mau saya suapin Bu. Yang sebelah sini ya Bu. Saya suapin Bulan ya, mitra MTB ya Allah. Saya nggak bisa makan kalau ada nanasnya. Kamu makan nanasnya tahu? Oh libur aja nih, silakan. Suapan pertama. Ya. Aku nggak bisa jajan nanas. Oke. Coba yang mana lagi? Oke, nah ini juga jus yang saya tidak mungkin akan untuk coba ya karena mengandung nanas. Ya, silahkan dicoba juga. Yang kale tadi. Yang kale sama nanas tadi ya, sama madu. Seger ya, kayak rujak gitu kan akhirnya kan. Oh iya, silakan. Silakan. Iya, buahnya juga bisa diganti, Kak. Oke, baiklah. Boleh saya habiskan? Oh boleh, silakan. Silakan. Oh baik. Iya. Ketika ya Ibu Bulan diet, saya diet retrek di sini ya. Baiklah kalau begitu. Ya, itu tadi saya sudah mencoba dengan Mbak Anggun ya untuk hasil-hasil resep dari kebun sayur Surabaya. Jadi ternyata asiknya kalau kita bisa nanam sayur sendiri, kita bisa berkreasi sendiri juga untuk makanan sehat buat keluarga ya, berarti ya. Oke, baiklah. Ada pesan-pesan mungkin buat mereka-mereka yang nggak suka sayur di luar sana? Harus makan sayur ya, biar makin glow. Oke, baiklah kalau begitu. Ketemu lagi di edisi MTB Belangkraan lainnya. Kira-kira bakal kemana? Tungguin aja. Sampai ketemu lagi. Dadah. Surabaya MTB FM.